Halo semuanya, nama gue Tius. Nama gue Fadli. Kali ini kita berada di video perdana dari Velcro Production. Kita akan bahas gimana sih pengalaman pertama untuk melihat makhluk yang tak kasat mata. Dari lu gimana nih, Dli? Punya pengalaman gak, Dli? Tunggu dulu. Ini dulu. Pengalaman pertama untuk ini tutorial untuk enggak, gue bayangin ini tutorial untuk kita ngelihat apa gimana sih? Pengalaman untuk melihat pertama kali. Iya, maksudnya punya ada pengalaman gak? Maksudnya kayak kamu tuh pernah ketemu atau ngeliatin apa? Enggak ada aku sebut pengalaman, kayaknya susah dibumbuin horor kayak mana ya? Dari SD, SMP, mungkin pernah nggak ngerasa kalau lagi kayak tidur tiba-tiba kok kayaknya ada yang di badan ya gitu, atau dengar suara-suara gitu. Mungkin kalau pengalaman sih nggak ada ya, cuman namanya dari SD nih. Dulu mitos-mitos di SD tuh yang bikin kita agak jiper lah dikit walaupun nggak ngerasain ya kan. Adalah sekali-kali. Oh, Tapi apa nggak ada. aku tahu. Kamu pernah dengar nggak kalau misalkan dulu zamannya kecil itu selalu dibilang sama orang tua nggak boleh keluar pas lagi maghrib, kalau nggak dibawa sama kuntilanak. Iya, kuntilanak. Nah, kayak gitu. Kamu percaya nggak sama kayak gitu? Percaya nggak percaya sih. Oke, dulu kalau aku itu pertamanya percaya banget. Cuman lama-lama ketika makin udah dewasa, makin SMP, SMA gitu, aku mikir kayak bullshit gitu, kayak dia cuman ini doang lah, cuman nakut-nakutin doang biar orang tuh biar anak-anak tuh nggak main-main lagi keluar kalau udah malam kan, kalau udah gelap. Karena kan takutnya nanti kalau misalnya malam-malam keluar itu diculik orang kalau gelap kan. Cuma sampai akhirnya terbukti satu waktu aku keluar malam tuh zamannya SMA. Kalau dulu zaman dulu tuh internet itu wifi masih mahal kan. Jadi nggak semua orang itu punya fasilitas internet di rumah. Nah waktu itu zamannya aku tuh masih ngetrennya tuh warnet. Jadi aku selalu pergi ke warnet. Betul. Nah waktu itu Tahun-tahun berapa tuh kok? itu sekitar tahun 2008-an. 2008 betul, 2008-an, 2008 2009 lah. Lagi rame-ramenya warnet lah itu ya. Iya, itu lagi zaman-zaman warnet tuh, lagi booming. Nah, ceritanya aku tuh mau ngerjain tugas dari sekolah. Yang mana itu emang harus diketik kan. Karena buat report gitu, buat makalah lah ibaratnya. Nah, terus biasalah aku mau keluar kan kayak jam-jam, kan aku baru pulang tuh jam 3 jam 4 sore. Mandi, ngerjain PR dulu, baru udah selesai ke warnet kan. Nah itu tuh mama bilang jangan keluar pas maghrib, pasti maghrib nih gitu kan. Nanti ketemu setan loh. Udah tuh, mama kayak apaan sih? Mana ada setan maghrib gitu kan. Karena aku mikirnya kan udah gede nih maksudnya. Nah itu cuma buat nakut-nakutin orang doang. Terus aku nggak dengerin, yaudah aku jalan lah akhirnya keluar. Jarak dari rumah ke warnet itu sekitar 200-300 meter lah. Tapi di lingkungan tempat tinggal kau sendiri nih ada yang menyeramkan nggak? Ada tempat-tempat angker gitu nggak? Tempat menyeramkan sih sebenarnya enggak sih, karena maksudnya ya komplek rumah gitu kan. Cuma emang di sepanjang jalan dari rumah aku ke warnet ini ada beberapa spot yang rumah kosong dan udah terbengkalai gitu lah. Iya, zaman-zaman itu masih agak takut lah ya. Takut ya lumayan lah gitu, maksudnya kan apalagi banyak yang bilang kayak wah rumahnya horor nih gitu kan. Apalagi kan suasananya mendukung nih kan, rumah yang udah kosong terus banyak yang tanaman-tanamannya udah kemana-mana gitu kan, udah gitu udah hancur lah apa segala macam. Nah terus udah gitu jalan aku biasa aja gitu kan, nggak mikir apa-apa gitu, jalan-jalan aja sampai satu waktu di salah satu rumah aku tuh ngelihat kayak nggak ngelihat sih, maksudnya kayak sadar ada orang tuh lagi diri di atas apa sih kalau yang garasi atas tuh apa namanya? Balkon itu. Ya kayak balkon gitulah, yang buat penutup, yang buat di garasi mobil gitu. Iya. Ada orang gede gitu hitam, dia lagi jongkok, terus dia ngeliatin mulu. Dan maksudnya refleks apa, maksudnya kayak begitu aku sadar, kayak begitu aku lihat
siapa, terus aku merhatiin aja kayak ini siapa sih, ini orang ngapain jongkok malam-malam gede gitu kan, tinggi gede. Aku ngebayangin jadi gak merinding nih. Nah iya karena waktu itu pas aku tahu tuh kayak masih yang biasa aja gitu, masih mikirnya itu orang. Masih orang. Cuma lama-lama aku pikir kayak ini kan jarak kayak aku di sini gini, berarti ini kan di atas gini, terus dari gitu aku kelihatan kok ini gede banget tapi ya ini siapa? Sampai aku panggil-panggil kan kayak Mas ngapain gitu, dia masih diem aja ngeliatin, cuma kayak Oh berarti jaraknya deket banget itu ya? jaraknya deket, jadi kayak emang benar aku di sini, terus ini pagar gitu, di atas ini persis gitu. Oh iya. Oke, ini ngapain tapi kok gede banget gitu kan, hitam kayak jongkok gitu di atas balkon gitu. Aku masih mikir ini siapa, dipanggil kok diem, nggak ada suara. Cuman aku nggak ngehnya, aku baru ngehnya tuh pas di bagian kayak kepalanya itu ada kayak siluet merah doang. Oh matanya merah gitu? Iya, matanya merah gitu, kesannya kayak merah gitu. Iya. Cuma aku pikir kayak ya udahlah, aku pikir cuma orang doang kayak dipanggil juga diem aja. Ya udah bodo amat, aku pergi aja tetap jalan. Pas nggak lama kayak udah selang 3 atau 4 rumah dari itu, aku bersadar kayak oh iya tadi kan matanya merah ya, kok tuh tapi gede banget, itu nggak mungkin orang sih kayaknya gitu. Terus pas aku lihat lagi, pas ngeliat ke belakang tuh udah hilang, nggak ada. Tapi sebelumnya pernah dengar cerita juga di situ ada yang lihat hal serupa gitu. Kalau ngelihat sih sebenarnya enggak, cuman aduh dia merinding. Ingat. Oh juga merinding. Bentar. Kalau cerita yang ngeliat-liat kayak gitu enggak sih, cuman ketika aku pulang dari Waras aku cerita kayak gitu, ternyata mamaku tuh cerita kalau di daerah situ banyak yang sering ngedenger orang ketawa gitu. Atau kalau bisa ada yang kayak nangis, tapi itu biasanya kan suaranya kayak suara kayak gitu kan perempuan kan. Cuma kan kalau yang aku lihat ini dibilang perempuan enggak, laki-laki juga nggak ketahuan, aku cuma hitam doang karena tinggi gede kan gitu. Ya udah, terusnya dari situ pokoknya sejak aku tahu itu sesuatu yang aneh, kalau aku mau ke warnet aku pasti jalannya muter. Nggak apa-apa di jauh, yang penting kayak nggak lewat rumah itu. Jam berapapun itu? Jam berapapun itu. Itu kejadian pas banget maghrib, azan maghrib. Pas banget maghrib Ya. Bener-bener pas lagi azan lah. Oh iya mungkin kayak memang orang tua dulu sering bilang gitu ya. Kalau dari aku sendiri sih kayaknya biasanya anak-anak itu kan main dari sore sampai maghrib ya. Maghrib itu kita azan tuh langsung pulang, siap-siap mandi, makan, berangkat kita ke masjid kan ngaji. Nah mungkin itulah salah satu alasannya kan kenapa kita nggak boleh maghrib tuh keluar sendirian atau kayak mana kan. Biasanya karena kita mau ke masjid nih bareng-bareng sama temen atau sama orang tua kan, ya mungkin menghindari hal itu juga kali atau gimana kan. Cuman kalau pengalamanku sendiri sih, aku pernah maghrib itu kontrakanku itu kan ada lorong. Itu adekku habis selesai mandi pas banget azan dulu cium udah bau melati. Oh padahal nggak ada pengalaman mati di nggak situ. ada apa-apa. Cuman biasanya kan kata orang kita yang denger yang ngerasain itu cuma sendiri ya. Tapi ini aku juga ngebauin, adekku ngebauin, mamaku ngebauin kan. Penasaran, carilah mana nih tampak-tampak aja kan. Nah pas sudah dicari gitu malah justru hilang. Itu jadi kayak wih, adekku langsung lari masuk ke dalam kan. Pas banget maghrib itu. Cuman posisinya waktu itu karena mungkin aku juga tergolong orang yang kepo juga kali kan, cari lah, nantangin. Kayak nantang juga sih enggak, cuman ya penasaran aja. Soalnya kata orang kan ada yang bilang kalau kita ngeliat mereka itu rezeki buat kita. Oh iya. Pernah dengar nggak kok? Pernah. Jadi rezeki buat kita tapi sial buat mereka. Kata orang kayak gitu. Dan waktu itu ya mungkin lagi pengen beli apa gitu. Ayo mana nih? Keluar lah gitu kan. Aku mau lihat mau dapat rezeki nih. Nah, cuman udah jadi nggak ada, hilang. Nah, hari berikutnya bau singkong, melati. Oke. Karena emang bisa dibilang kontrakanku itu dulu di depan lorong itu ada pohon beringin gede. Itu udah berapa lama ya udah? Mungkin ada kali bangsa 40 atau 50 tahunan.
Ya itu memang kebetulan di gang itu, di sebelah pohon beringin itu udah nggak ada lagi rumah-rumah, masih ada tanah lapang kan, masih ada empang dulu tuh. Dan itu ditebang, pas banget ditebang itu kan samping ganganku itu ada proyek baru, toko material. Mungkin kalau kata orang minta tumbal kali ya. Oke. Nah, ketika pagi ini minggu pagi ditebang, nggak lama jam 10 pagi ada orang sopir dump truck itu kan masuk, palanya dump truck tiba-tiba jatuh katanya kan, putus palanya. Nah, ada juga, makanya dari situ minta tumbal itu katanya juga ada yang bilang itu semua tuh pindah ke belakang kontrakan aku. Kontrakan aku itu 10 pintu, 10 pintu masuk gang, lorong ini kan, masuk gang lagi, dan mereka itu posisinya di paling belakang. Mungkin ya gimana lah ya, kita juga ya sekedar tahu aja lah. Iya sih benar. Cuman berarti kalau kamu ngelihat nggak pernah lah ya. Ngeliat nggak pernah. Tapi kalau misalnya kayak nyium-nyium bau kayak gitu udah sering gitu. Nyium bau ya hampir sering. Terus kalau misalkan kayak kamu kan ada tuh orang yang ngerasa kayak di toel lah, atau mungkin kayak lagi tidur suka ada kayak dibangunin gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Mungkin sih enggak. Justru malah aku ngerasa dulu di kampung ya. Ini sih aku bingung nih mau kategoriin horor atau ya memang musibah gitu kan. Karena waktu itu subuh di Padang itu kan rawan gempa ya. Padang itu kan termasuk khatulistiwa ya kata orang kan. Kalau lagi banyak gempa itu mungkin kecil-kecil cuman bisa sehari itu 3 kali. Ya 2-3 kali lah. Waktu itu kejadian malam subuh lah jam 4 gitu kan. Aku tidur di kamar yang bisa dibilang tuh paling tua di situ, nggak direnovasi, nggak diapa kan. Kasurnya itu masih kasur tua banget, besi karatan yang kalau digoyang dikit bunyi reot gitu kan, gampang banget digoyang lah gitu. Iya tahu. Kejadian jam 4 tidur, kedengaran emang suara orang azan kan. Oke. Berasa juga nih digoyang-goyang nih kasur. Udahlah nanti dulu lah, kan sebentar lagi 5 menit lagi. Goyang-goyang lagi nih. Apa sih ganggu aja kan? Aku tahu kau udah dulu dari sini daripada aku kan. Aku nempatin kamar ini ya baru seminggu. Mungkin kalian udah lama lah, udah berapa tahun gitu kan. Cuman tolonglah jangan diganggu orang tidur gitu. Ternyata nggak lama dari itu berhenti. Nggak berhenti sih, masih kerasa dikit kan. Tanteku ngetok. Bang, bangun bang, ke depan dulu bang, gempa. Bangun. Wah tadi tuh gempa ya, bukan aku diganggu gitu. Wah, mohon maaf nih. Kalian duluan di sini, gue tuduh lagi kan, gue fitnah lagi kan. Udah, baliklah gue tidur lagi. Aman. Jadi kayak horor, dibilang horor juga mungkin sebagian bilang horor, tapi ternyata faktanya malah bencana gitu kan. Tapi kalau kayak kamu sering dengar kayak yang kan banyak tuh urban legend kayak gitu. Kamu sering dengar gak sih? Coba salah satu aja contoh urban legend apa sih biasa urban legend paling melekat di yang kamu tahu lah ibaratnya. Dulu paling lagi SD ya. Ini nggak tahu deh. Setiap daerah itu kenapa urban legendnya sama kalau lagi SD itu. Pertama Mr. Gepeng. Koko tahu? Tahu dong. Koko dulu SD di mana? Dulu aku SD di Bogor. Di Bogor, aku SD di Priuk. Tapi kenapa kita bisa punya cerita yang sama? Mr. Gepeng tuh yang katanya orang yang mati itu nggak sih? Iya. Yang badannya gepeng banget, kejepit lift ke segala macam lah, ya betul. Cuman herannya kenapa cara manggil Mr. Gepeng itu di kamar mandi? Padahal dia kan urban legendnya dia kejepit gitu kan. Iya. Nah itu sih paling urban legend paling sering, sama ya dulu sekolahan nih bekas kuburan, bekas rumah sakit itu dulu. Paling itu aja. Selebihnya sih ya enggak lah. Oke. Kalau aku urban legend yang paling aku sering dengar itu ini. Tahu nggak kalau misalnya ada pohon bambu. Kalau yang ada jatuh satu, gak boleh dilangkahin. Gak boleh dilangkahin. Ya, karena kalau katanya kalau dilangkahin nanti dibawa kolong wewe gitu. Ya betul.
Dulu pernah sih. Cuman gimana ya, jangankan kita mau ngelangkahin bro. Kadang kita lewat tuh pohon bambu itu kan dia bunyi-bunyi ya. Kalau kena angin kan krek itu aja kita udah ambil jalan muter. Iya sih Ya benar. kan? Gak mungkin Kalau lah kita takut duluan. udah takut duluan ada jiper Ya. duluan. Kita lebih baik muter lah dulu kan. Cuman sih ya sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah lah diliatin. Oke deh kalau gitu. Kalau Koko sendiri udah sering lihat. Ya lumayan sih kalau untuk beberapa ada lah pengalaman gitu. Nah coba kalau misalnya dari Vecrorium gimana? Ada nggak urban legend atau pengalaman supernatural yang kalian alami? Kalau misalnya ada, jangan lupa komen di bawah sini ya. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk episode pertama kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.